Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah. Bersuci merupakan hal yang paling utama yang harus diketahui oleh seorang muslim sebelum beribadah. Sebab salah satu syarat ibadah adalah di dalam keadaan suci. Tidak heran jika bab mengenai toharoh atau bersuci menjadi pembahasan pertama dalam setiap ilmu fikih. Namun sebelum bersuci, kita harus tahu dulu apa saja jenis air di dalam Islam yang boleh dipakai untuk bersuci. Ada 7 jenis air di dalam Islam yang boleh dipakai untuk bersuci atau berwudu. Yang pertama adalah air hujan. Jenis air yang pertama yang boleh dipakai untuk bersuci adalah air hujan yang jatuh dari langit ke bumi, yang disebabkan awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas akan menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi seperti air laut, air sungai, serta sumber air lainnya akan mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Hasil uap tersebut akan naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dan langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Lalu yang kedua, air laut. Jenis air yang kedua yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air laut. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Artinya setiap 1 liter air laut di dalamnya terdapat 35 gram garam. Perbedaan utama antara air laut dan air tawar adalah adanya kandungan garam di dalam air laut, sedangkan pada air tawar tidak mengandung garam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Air laut itu suci dan menyucikan, bangkainya pun halal untuk dimakan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, air sungai. Jenis air yang ketiga yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air sungai. Air sungai yaitu aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Sungai berasal dari gunung atau dataran tinggi yang mengalir menuju danau atau lautan. Lalu yang keempat, air sumur. Jenis air yang keempat yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air sumur. Salah satu sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk bersuci adalah air tanah atau air sumur. Air sumur adalah air tanah dangkal yang kedalamannya kurang dari 30 meter. Air sumur biasanya berada pada kedalaman 15 meter. Air sumur pun sering dinamakan dengan air tanah. Lalu yang kelima, sumber mata air. Jenis air yang kelima
yang bisa dipakai untuk bersuci adalah sumber mata air, yaitu sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah. Mata air merupakan bagian dari hidrosfer. Mata air dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Lalu yang keenam, air es atau salju. Jenis air yang kelima yang bisa dipakai untuk bersuci adalah salju. Salju berasal dari butiran uap air yang berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara berada di bawah titik beku. Salju ini bisa ditemukan di kawasan yang mempunyai musim dingin. Lalu yang ketujuh, air embun. Jenis air yang kelima yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air embun. Air embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Air embun bisa kita temukan di dedaunan ketika pagi hari. Mengutip Kifayatul Akhyar, air dalam fikih Islam dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, air mutlak. Air mutlak yakni air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Secara umum, air mutlak adalah air yang turun dari langit ataupun yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Lalu yang kedua, air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, yaitu seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan juga menyucikan, namun hukumnya makruh bila dipakai untuk bersuci. Lalu yang ketiga, air mustamal. Air mustamal merupakan jenis air yang telah digunakan untuk bersuci, baik itu untuk berwudu, mandi, ataupun menghilangkan najis tertentu. Jika air mustamal ini banyaknya tidak mencapai 2 kulah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Namun jika lebih dari 2 kulah, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Harus kita ketahui juga bahwa air yang bisa dikatakan air mustamal apabila air tersebut telah dipakai pada perkara wajib pada bilasan pertama. Sebagai contoh, air yang dipakai untuk membasuh pertama pada anggota badan ketika berwudu menjadi mustamal karena basuhan pertama hukumnya wajib. Sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi air mustamal sebab basuhan kedua dan ketiga hukumnya adalah sunnah. Lalu yang keempat, air najis atau air mutanajis adalah air yang telah terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kulah atau bisa juga volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, tetapi berubah salah satu sifatnya, yaitu warnanya, baunya, ataupun rasanya karena terkena najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.